Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarasati SPD, peserta PPD tahap 1 dari FKIP Universitas Syahkuala, program studi PGSD dengan NIM 2406505012111177. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Sultan Agung Batam, kelas 6, dengan mata pelajaran matematika, materi rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Miss Rara. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Miss Rara boleh dong ya dengar semangat pagi kalian hari ini, oke? Semangat pagi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, Miss Laras mau ngecek kerapian kalian. Apakah tempat duduknya sudah rapi? Sudah. Apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah. Oke. Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Baiklah. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya pagi ini kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita. Oke? So, Elson, kalau maju ke depan Elson. Untuk memimpin sebenarnya berdoa ya. Stand up. Pray position. Pray finish. Speak to the teacher. Good morning, Miss Rara. It's nice to see you. Good morning, my students. How are you this morning? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine. Sit down, please. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa bangga kita terhadap bangsa kita, baiklah pagi ini kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal lagunya? Sudah. Saya kalau minta tolong sama Syahida untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sebelumnya diharapkan untuk berdiri. Garuda Pancasila, aku berjuang
kalian dapat hadir di sekolah untuk menghadiri pembelajaran di setiap harinya. Oke? Kemudian Miss Laras ingin memberikan kalian motivasi untuk belajar ya, lebih giat. Motivasi kita pagi ini apa? Oke, motivasinya adalah nggak apa-apa capek belajar sekarang, kan buat bekal nanti di masa depan. Mending capek di masa muda daripada susah di masa tua. Itu artinya adalah selagi kalian muda, selagi usianya masih muda, kalian harus belajar dengan giat, belajar dengan gigih. Supaya apa? Supaya bekal kalian nanti di hari tua kalian. Kalau kalian berilmu di masa tua, maka kalian akan menjadi bahagia karena kalian mampu mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Ya, jadi jangan sia-siakan masa muda kalian. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, Miss Laras ingin bertanya kembali sama anak saya. Masih ingat pelajaran yang telah lalu yang terakhir? Masih tentang apa? Tentang apa? Iya benar, ini tentang pecahan. Apakah kalian ingat pecahan itu ada berapa macam? Ada berapa jenis? Apa saja? Ada satu, ada persen. Bagus, berarti kalian masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Oke. Kemudian Miss Laras ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Sebelum bisa mulai pelajaran, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan guru. Ya, kalian harus fokus mendengarkan penjelasan guru. Dua, berkata baik dan sopan. Ya. Kemudian yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Kemudian yang kelima apa? Berpakaian rapi, sudah membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Apakah kalian hari ini membawa buku sesuai jadwal pelajaran? Iya. Oke, bagus ya. Selanjutnya, Miss Laras hari ini sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Supaya kita sepakat dengan asesmen awal ya. Kita akan masing-masing lakukan diskusi. Kita tepuk konsentrasi dulu ya sebelum mulai ya, biar suasananya agak cair, nggak terlalu tegang amat ya. Oke, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar rasio. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa atau mungkin pernah dengar kata rasio atau perbandingan? Pernah dengar kata perbandingan? Pernah nggak? Oke, bisa kasih contoh. Perbandingan siswa memakai baju merah dan baju putih adalah 1:2. Nah, apa kalian pernah mendengar seperti itu dalam hidup sehari dan contoh kehidupan? Ya, coba kuis. Ya, ketika membuat kue, perbandingan sama membuat kue cake ya, perbandingan antara gula pasir dengan tepung terigu adalah 2:3. Ada lagi yang berikan contoh? Coba Elson. Contohnya seperti umur ayah berbanding dengan umur ibu adalah 4:3. Ya, contoh lagi umur ayah dengan umur ibu berbanding 3. Nah, dia itu adalah contoh penggunaan rasio kata-kata yang pernah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa tujuan kita mempelajari rasio itu? Tujuannya adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan pengertian rasio. Yang kedua, siswa mampu menyatakan rasio dalam bentuk yang paling sederhana. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, anak-anak dapat membandingkan dua besaran sejenis menggunakan rasio. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari pada hari
kita akan belajar rasio. Sebelum Miss Ras menenangkan, Miss Ras ingin memberikan kalian tontonan sebuah video tentang rasio. Siap ya? Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 rasio dengan materi konsep rasio, muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding. Sekarang Miss Ras ingin menerangkan apa itu rasio. Ya. Oke, kita akan bicara tentang rasio. Sekarang siapa yang tahu apa arti atau pengertian dari rasio? Apa rasio artinya? Ya, coba dilihat. Ya, rasio itu adalah perbandingan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, Miss Ras akan membagikan tugas kerja peserta didik atau SKBD secara berkelompok. Kalian mengerjakannya berkelompok ya? Oke, sebelumnya bisa bertanya dulu. Apakah setiap kelompok sudah membawa gunting? Apakah setiap kelompok sudah membawa lem? Sudah? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. 3. Sekarang kita setiap kelompok ya. Dan sama. Kelompok 4.
lagi ya. Kalau apa lagi ya? Batu. Oh ya, kalau kalian bilang batu, nah gini ya, oke, ulang. Botak, batik, batu. Kolak, botak, batik, batu. Siap? Oke. Botak, botak, batu, batik, botak, batik, batu, 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 botak, batik, batik, botak, batik, batu, 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 batik, botak. Terima semuanya. Ya, apakah ada yang bertanya? Kolbi, sudah paham Kolbi? Oke, ada yang tidak ada yang bertanya lagi? Kalau begitu misalnya sekarang tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok. Misalnya sudah membagikan PKPD secara kelompok. Sekarang misalnya akan membagikan
Setelah kita belajar rasio, nanti kita harus menyimpulkan pelajaran kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Satu. Ya, coba dilihat. Ya, rasio adalah sebuah perbandingan dua. Bukti? Iya, rasio dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiga peran aja. Rasio sebaiknya ditulis dengan bilangan paling sederhana. Iya, rasio sebaiknya ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian, Anabel. Oke, rasio dapat ditulis dalam bentuk pecahan atau titik dua. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri, jangan lupa ya, terserah pemilihan PR kepada PR kalian. Ya, PR-nya adalah halaman 52. Coba buka PR-nya halaman 52. Halaman 52 nomor PR-nya halaman 50 nomor 1 sampai 4. Oke, jangan lupa dikerjakan PR-nya di rumah ya. Tadi ada kesepakatan di awal bahwa kita mengerjakan PR atau tugas tepat Waktu. Apakah kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Bisa. Oke, coba lihat PR nomor 1 gambar sekilas. Apakah kalian mampu mengerjakan di rumah? Oke, kalau kalian belum mampu mengerjakan, kalian boleh bertanya kepada orang yang lebih bisa. Jangan malu untuk bertanya. Bisa? Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian tetap rajin belajar di rumah, dimanapun, tidak hanya di rumah, kapanpun. Jadi belajar tidak hanya ketika akan ulangan, belajar tidak hanya ketika akan ujian. Belajar itu bisa every time, everywhere. Kita bisa belajar di setiap tempat, di setiap waktu. Jadi belajar itu adalah